Terima kasih masih bergabung bersama kami dalam program Doncast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser dan saya Don Bosco Slamet. Iya. Kita tidak lupa pengen ngucapin terima kasih Bang Don kepada para penonton kita yang sangat setia mendukung program ini, baik yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV atau yang banyak menyimak melalui tayangan Doncast di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan boleh Anda memberikan komen apapun terkait dengan topik bahasan kita. Dan kali ini kita bicara tentang program-program pemerintah yang tentunya terkait dengan kehidupan saya, Anda, kita semua. Menariknya tadi Bang Don, tadi kalau bicara tentang istilah teknokrat, populis teknokratis. Ya, saya kalau banyak tanya ke pengamat politik itu belum ada istilah seperti itu. Apa sebenarnya yang dituju dari Presiden Prabowo? Nggak, kalau Presiden Prabowo, kalau kita pelajari dokumen-dokumen kampanye beliau sejak lama, beliau kan bukan baru jadi calon presiden ini. Sudah lama ini. Sudah pengalaman jadi calon presiden. Sudah lama ini perjalanan beliau jadi calon presiden, dan dokumen-dokumen visi misi beliau itu bisa dikatakan sangat konsisten. Sangat konsisten bicara soal ketahanan pangan buat isi perut. Betul. Dan itu bagian dari ketahanan nasional. Karena kalau kita punya ketergantungan sedikit saja terhadap misalnya negara-negara lain, begitu situasi geopolitik berubah, situasi ekonomi berubah, atau bahkan kayak COVID kemarin, nggak ada perang, nggak ada apa-apa, COVID gitu misalnya. Lah kita bisa lumpuh. Kita bisa lumpuh. Jadi pikiran beliau masih konsisten, dan itu makin lama makin hitung-hitungannya makin matang. Makin matang dan makin yakin beliau bahwa ini harus dikerjakan sesegera mungkin. Dan negara ini perlu dikerahkan seluruh sumber dayanya untuk menuju ini, ketahanan pangan. Begitu juga ketahanan energi. Ketahanan energi itu bukan cuma omon-omon. Ketahanan energi itu juga bagian dari ketahanan nasional, sama dengan pangan. Begitu situasi berubah, kita bisa kelangkaan energi. Betul. Bisa gelap ini, Nusantara TV nggak bisa nggak nyala, nggak bisa siaran gitu loh. HP kita nggak bisa nggak nyala. Jadi, ini sekarang kan bagian jadi dari kebutuhan dasar juga. Tapi makin ke sini, perhitungannya semakin matang. Itu makanya saya bilang bukan sekedar populisme ini. Ini sudah teknokratis, secara teknokrat ada hitung-hitungannya. Artinya kematangan itu konsekuensinya pada merevisi. Bukan merevisi, tapi kemudian memperbaiki gitu. Dan itu menjadi konsep kerja. Mematangkan konsep kerja. Saya ikuti betul kampanye Pak Prabowo sejak tahun 2014. Dan konsennya tentang pangan itu luar biasa. Kan beliau juga di HKTI. Betul. Dan ketika kita bicara sekarang misalnya food estate, ini kan salah satu jawabannya. Food estate di Papua, food estate mungkin akan di Kalimantan begitu. Dan kelihatannya cara berpikirnya sederhana. Kita harus kasih makan rakyat. Kasih mereka kenyang. Gitu kira-kira lah. Jadi gimana itu, Mas? Kalau saya melihat Pak Prabowo ini penggabungan 3 presiden besar kita. Siapa aja? Beliau kalau pidato seperti Bung Karno. Soekarno. Menyentil nasionalisme kita, membangkitkan lagi semangat persatuan, semangat kebangsaan yang mungkin sudah lama juga kita lupa sama semangat nasionalisme ini. Apalagi dengan diplomasi pecinya. Ini keren loh itu. Membangkitkan semangat nasionalisme persatuan itu pidatonya seperti Bung Karno. Sambil jalan beliau mau membangun lagi nation building kita nih, menyempurnakan nation building kita. Kebijakan beliau teknokratis seperti Pak Harto. Makan bergizi gratis, dulu abang ingat tahun 90-an awal itu di zaman Orde Baru ada namanya PMTAS, Bang. Tahu. Pemberian makanan tambahan anak sekolah. Anak sekolah. Saya pernah dapat itu. Saya merasa 3 kali seminggu, segala macam kayak gitu itu. Tapi hari ini disempurnakan menjadi makan bergizi gratis tiap hari. Gitu kan, dengan full power menjalankan kebijakan. Ketahanan pangan, ketahanan energi memang sudah dirintis. Jadi pembangunan teknokratis seperti ini kan banyak terlihat di zamannya Pak Harto, yang direncanakan oleh ekonom-ekonom yang luar biasa pada saat itu. Dan Pak Prabowo belajar dari ahlinya ya. Dan beliau belajar ini. Masuk sekarang langsung ke lingkungannya. Dan punya keberanian terobosan, melakukan hal-hal yang nggak biasa tuh, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak produktif. Keberanian terobosannya seperti Pak Jokowi. Keberanian terobosan seperti Pak Jokowi. Tetapi kan ada beberapa hal, Mas, mungkin perlu disela sedikit. Misalnya ada sejumlah kebijakan yang mungkin bukan soal tetap continue, tapi itu kemudian dikurangi karena kepentingan priority kan.
Misalnya IKN, beberapa proyek maksud saya infrastruktur yang ditunda. Keberanian terobosan itu bukan kemudian meniru, tapi keberaniannya misalnya efisiensi anggaran. Itu keberanian terobosan yang luar biasa itu. Banyak yang kaget soal itu. Banyak yang kaget, tapi kan kita juga harus akui, mungkin kalau kita mau jujur, sisir Pak Prabowo sering bercanda, saya sisir sampai 1/9 gitu. Betul. Banyak hal-hal yang mungkin tidak produktif. Dan itu diapresiasi oleh publik karena banyak sekali pemborosan kan. Iya. Sekarang penghematan itu kan pasti berpengaruh juga pada kantornya Mas Hasan kan? Oh, sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya ini bisa diefisienkan, itu nanti penghematannya bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih produktif. Membangun hilirisasi, membangun ketahanan energi, ketahanan pangan, dan program-program prioritas lagi. Jadi menurut saya, keberanian siapa sih yang berani? Ya. Jarang orang berani, kalau udah ini kan berarti mengikuti kebiasaan aja biasanya. Betul. Pak Prabowo enggak. Kita nggak bisa, kalau kita mau jadi negara maju, kita nggak bisa jalan biasa-biasa aja. Harus ada terobosan. Pak Jokowi juga menurut saya waktu itu di tengah, tidak ada perkembangan yang signifikan mungkin soal infrastruktur. Keberanian terobosan paling nyata dari Pak Jokowi adalah soal infrastruktur. Ini kan soal leadership ya. Artinya karakter itu memang melekat pada sosok Prabowo Subianto. Dan hasil survei juga membuktikan bahwa banyak pihak masyarakat yang memang menghormati, menghargai sosok seorang Prabowo Subianto. Menurut Anda itu modalitas utama yang harus dijaga kan? Tapi bagaimana memaintain itu dalam jangka waktu 5 tahun? Pada saat orang melihat kinerja. Ya kalau maintain begini yang terbaik adalah dengan bekerja kan. Bukan dengan sekedar kantor komunikasi bicara itu. Jadi memang harus ada produknya. Harus ada hasil yang dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, termasuk soal respon. Respon cepat itu juga penting. Kita tuh nggak menghindari masalah, Bang. Masalah tuh kan datang tiap hari. Begitu kita bikin kebijakan juga mungkin besok ada masalah. Tapi yang penting kita bisa respon nggak kebijakan masalah itu. Kita bisa beresin nggak? Kemarin orang antri soal gas. Tapi penataan harus dilakukan nih. Maksudnya nggak ada orang berdebat bahwa penataan ini harus dilakukan. Bahwa subsidi gas ini harus tepat sasaran. Jadi betul-betul orang yang berhak menerima lah yang kemudian mendapatkan gas yang bersubsidi ini. Penataan harus dilakukan. Tapi penataan yang dilakukan tentu harus meminimkan impact. Begitu ada kejadian, langsung responnya. Gitu. Tapi jalan dua-duanya. Plus mitigasinya sampai Pak Prabowo mengundang Pak JK sekalian kan? Jadi menurut saya respon ini juga bagian dari leadership style. Jadi bukan orang bilang, wah kok kenapa kebijakan ganti? Kebijakannya nggak ganti. Penataannya jalan terus. Bahwa pengecer harus terdaftar sekarang itu jadi sebuah keharusan. Supaya bisa di tracking ini BBM bersubsidi ini sampai di tempat yang berhak atau tidak. Itunya harus jalan terus, kebijakannya nggak berubah. Bukan sekedar menjaga popularisme seorang Prabowo Subianto. Bukan. Karena ini kan nggak mungkin dong kita biarkan orang berhari-hari antri, ibu-ibu marah-marah. Masalah besar. Jadi presiden responsif, cepat ngambil. Tapi kebijakan penataan itu didukung. Kebijakan bahwa ini nggak boleh lagi orang yang nggak terdaftar tapi menjual ini agar tepat sasaran ya. Ini kan perlindungan terhadap masyarakat. Dari sisi harga bisa lebih murah. Karena ada HET yang ditetapkan. Dan kalau dia nggak jual sesuai HET, izinnya bisa dicabut kalau terdaftar. Ini menarik, Bang Don. Kemarin saya sempat bicara dengan beberapa wakil rakyat di DPR. Sebenarnya mendukung ya program yang dilakukan oleh Presiden, dalam hal ini Menteri SDM. Nah itu sebenarnya niatnya baik, tapi mungkin caranya yang belum sempurna dalam hal komunikasi publiknya dan edukasi masyarakatnya. Responnya itu yang saya malah senang ketika melihat Pak JK diajak ke istana oleh Pak Prabowo untuk melihat, karena dulu kan pernah soal yang konversi minyak tanah. Kan itu gagas. Saya merasa loh presidennya kok mau belajar dan mendengar gitu ya. Ya beliau sangat terbuka untuk belajar, terutama daripada senior-senior yang punya pengalaman. Jangan lupa Pak Prabowo beberapa waktu lalu tuh datang ke rumah Prof. Emil Salim. Dan mencatat saran-saran dan masukan dari ini leadership style. Kan beliau seorang pembelajar. Di samping itu beliau juga ada jiwa-jiwa pendidiknya. Kita ini anggota kabinet ini setiap minggu juga dapat arahan itu berupa kayak pendidikan juga ini. Kayak pendidikan
pengetahuannya ditambah, sudut pandangnya dikuatkan lagi, nasionalismenya digeber terus, bekerja harus demi rakyat. Kalau ada kepentingan lain-lain dalam kepala kalian, nggak usah ikut. Jadi kepentingannya hanya kepentingan membangun masyarakat, kepentingan bangun bangsa. Itu berkali-kali soal korupsi, soal judi online, soal narkoba, penyelundupan, itu saban rapat kabinet saban disebut gitu loh. Dan ini terkonfirmasi ya. Persoalan besar ya. Betul. Karena Pak Prabowo itu kan bukan cuma suka buku tapi memang suka membaca. Artinya ketika beliau memimpin sidang kabinet, ada hal-hal lain yang bukan cuma instruksi tapi juga wawasan yang kemudian ditransfer kepada anggota kabinet, begitu. Wawasan ini juga karena pergaulan. International relationship. Di level nasional hampir semua elit itu beliau kenal. Kalau nggak bapaknya kenal, anaknya kenal. Gitu kenal pribadi. Jadi kalau mau belajar, minta masukan, minta all access ya. Itu all access. Hampir nggak ada yang nggak kenal. Di level internasional banyak sekali. Banyak sekali yang pernah teman satu sekolah, sekarang jadi perdana menteri, sekarang jadi raja, sekarang jadi ada kedekatan atau misalnya memang ya sama-sama militer kayak gubernur jenderal yang itu kan anggota IKHAN juga tuh, gubernur jenderal Australia. Jadi punya kedekatan personal yang ketika belajar juga saling memberi masukan itu sangat mudah gitu, sangat cair, sangat gampang. Dan secara pengalaman hidup juga punya pengalaman internasional. Jadi sebenarnya kita hari ini mendapatkan sosok yang lumayan komplit. Dari sisi modalitas, paket lengkap nih. Kita punya pemimpin yang sangat lengkap. Sekarang tantangannya para pembantu nih. Kita para pembantu beliau bisa menyamakan standarnya nggak dengan standar beliau, bisa menyamakan ritmenya nggak dengan ritme yang beliau inginkan, bisa menyamakan gerak langkahnya nggak dengan speed yang beliau inginkan. Birokrasi atau menteri-menteri itu mesti belajar banyak dari situ, atau ada yang masih belajar atau sudah? Ya, kalau secara semangat semuanya semangatnya sama, Bang. Sama. Kalau speed ada beda-beda wajar. Itu bagus. Jadi seorang komunikator semangatnya sama. Kalau speed bisa beda-beda. Kita fair aja, pasti ada beda-beda di kita. Tapi kalau semangatnya. Tapi kan tergantung fungsinya juga masing-masing kan. Ada memang yang harus berjalan cepat, ada yang berjalan sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Intinya semuanya sih harus berjalan cepat ya. Tapi kan ada yang baru adaptasi, ada lembaga baru, ada kementerian yang baru. Tapi Pak Prabowo mengerti nggak membuka ruang untuk belajar itu butuh waktu lebih lama, adaptasi lebih lama? Tapi beliau kayaknya sangat paham ya. Sangat paham bahwa misalnya ada kementerian-kementerian yang baru dipecah, dia harus menyesuaikan dulu SOTK-nya. Ya, pejabat-pejabatnya masih ada yang PLT, belum dilantik semua, ya kan? Tapi nggak boleh lama-lama juga kan? Tentu nggak boleh lama-lama gitu. Tapi yang itu gue beliau paham. Tapi ada yang utuh dari awal sudah langsung ngebut. Langsung gaspol ya. Jadi ada orang dekat yang bilang Pak Prabowo itu sangat rasional dengan urusan begini. Tidak pernah misalnya terbuka juga untuk misalnya membahas sebuah kebijakan-kebijakan yang misalnya, Pak ini kalau misalnya dilanjutkan ada efek begini, ada ini yang kurang dan segala macam, beliau terbuka untuk menerima masukan itu. Jadi, Mas Hasan, kemarin saya baca laporan Tempo soal 100 hari ya. Saya kira perlu ada penjelasan atau jawaban dari Anda gitu. Kan dibilang bahwa ini ada kecenderungan militerisme. Iya, itu saya baca. Tapi Bang Don, itu jawabannya pasti panjang. Kenapa? Itu kita sisihkan di segmen berikut aja. Karena itu juga sangat menggelitik kita untuk kita diskusikan. Akhirnya, tentu kami berharap Anda tetap setia bersama kami dalam Doorcast. Karena itu, jangan kemana-mana. Kami segera kembali sesaat lagi.